Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga jaya. Perkenalkan, saya Muhammad Satsali SPD MPD, dosen tetap jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan proses penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDDUKT-PT. Selanjutnya, saya akan menampilkan mata kuliah yang saya ampuh pada semester genap tahun 2024-2025, yakni teori praktek bulu tangkis dengan kode mata kuliah 21C04C407. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengupload tugas, dan mendownload RPS melalui laman LMS Syam OK. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat partisipatif aktif dan berbasis studi kasus, di antaranya ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan PBL pemecahan masalah. Capaian pembelajaran CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah. CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2 memiliki pengetahuan tentang pengembangan kemampuan peserta didik dalam mencapai prestasi sesuai keahliannya. CPL 3 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL 4 mampu membuat dan mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan mengevaluasi pembelajaran pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi di tingkat SD, SMP, dan SMA, SMK sederajat yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan materi dengan menggunakan pendekatan saintifik. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK 1, mahasiswa mampu mendefinisikan sejarah dan perkembangan olahraga bulu tangkis. CPMK 2, mampu menerapkan teknik dasar dan keterampilan permainan bulu tangkis. CPMK 3, mampu memahami peraturan perwasitan dalam permainan bulu tangkis. CPMK 4, mampu menyelenggarakan pertandingan permainan bulu tangkis. Materi pembelajaran pertemuan pertama membahas tentang sejarah perkembangan bulu tangkis, organisasi dan sarana prasarana teknik dasar dalam bermain bulu tangkis. Materi kedua membahas tentang pegangan raket dan gerakan langkah kaki. Materi ketiga membahas tentang pukulan forehand dan pukulan backhand. Materi keempat membahas tentang pukulan servis dan pukulan netting. Materi kelima membahas tentang pukulan lob, drop shot, dan pukulan smash. Materi keenam, permainan olahraga bulu tangkis, permainan tunggal, dan permainan ganda. Materi ketujuh, peraturan dan perwasitan permainan olahraga bulu tangkis. Rekap persentase evaluasi. Pertama, penilaian non-tes persentase 50%, penilaian tes persentase 50%, total bobot 100%. Mata kuliah teori praktek bulu tangkis ini merupakan mata kuliah yang cukup penting karena dengan mempelajari mata kuliah ini dapat membangun motivasi mahasiswa disebabkan mata kuliah permainan olahraga bulu tangkis merupakan salah satu cabang olahraga yang paling konsisten memberikan prestasi terhadap negeri Indonesia di kancah internasional dan selalu konsisten mendulang emas di ajang internasional baik itu Olimpiade, Asian Games maupun SEA Games. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran teori praktek bulu tangkis berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan keselamatan untuk kembali bertemu di ruangan pada pertemuan kedua untuk mata kuliah
teori praktek bulu tangkis. Adapun materi pada hari ini kita akan membahas tentang teknik-teknik dasar yang ada di dalam permainan bulu tangkis. Sebelum itu, sebelum kita masuk ke materi, salah satu mahasiswa tolong pimpin berdoa. Kita berdoa bersama-sama sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini. Baik teman-teman, sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa supaya kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya ingin mencoba untuk melakukan absensi dulu. Saya mau absensi dulu beberapa teman-teman. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Atau semua sudah melakukan absen di LMS Samuke? Sudah tadi? Oh ya, alhamdulillah. Kalau begitu berarti semua antusias dalam mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Pada materi sebelumnya, pertemuan pertama kemarin, masih ada yang ingat apa yang saya sampaikan sebelum kita masuk di materi pada pagi hari ini? Ada yang satu orang yang bisa? Saya Pak. Ya, silakan. Minggu lalu itu Pak, kita belajar tentang sejarah bulu tangkis. Nah, sejarah bulu tangkis itu Pak, dia itu mulai masuk di India pada abad ke-19 dan mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1930-an dibawa oleh bangsa Inggris. Oke, baik. Cukup bagus ya jawabannya. Selanjutnya setelah sejarah, ada yang masih ingat materi apa saja yang kita bahas minggu lalu? Ya. Sarana dan prasarananya itu harus ada shuttlebook dengan raket. Nah, di mana fasilitasnya itu seperti lapangan, net. Ya, oke. Terima kasih. Baik ya. Jadi sejarah dan sarana dan prasarana semua sudah paham ya? Oke, baik. Untuk itu kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu beberapa teknik dasar di dalam bermain bulu tangkis. Nah, ini pentingnya mengetahui dan memahami teknik-teknik dasar dalam bermain bulu tangkis. Kenapa penting? Karena kita tidak bisa bermain dengan baik, kita tidak bisa melakukan permainan yang baik di atas lapangan kalau kita tidak memahami teknik-teknik dasar dalam bermain bulu tangkis. Ini yang harus dimiliki oleh para pemain. Meskipun pemain pemula juga harus tahu bagaimana itu teknik dasar dalam bermain bulu tangkis. Kita lanjut. Nah, ini dia yang pertama. Pertama itu adalah gerakan langkah kaki. Karena di dalam bermain bulu tangkis itu ada yang namanya langkah kaki, gerakan langkah kaki atau footwork. Biasa dikenal dengan bahasa Inggris footwork. Kalau langkah kakinya tidak bagus, otomatis dalam mengambil shuttlecock atau mengambil bola yang diarahkan oleh lawan, itu kurang maksimal atau bisa terbilang lambat dan terlambat untuk mengembalikan bola yang diberikan oleh lawan. Di sini ada gerakan kaki pertama itu single step. Single step itu contohnya cuma satu kaki yang bergerak, single step. Ini untuk mengambil bola di depan, tapi yang tidak terlalu jauh dari jangkauan kita. Itu belum melangkah, tapi langkahnya cuma satu kali, ke kiri atau ke kanan, atau ke belakang, ke depan. Oke ya, itu single step. Kemudian ada double step. Double step ini sudah mengarah ke melangkah, karena sudah dua kali melangkah, double step. Double step itu kan semacam begini, dia semacam melangkah dua kali, satu, dua. Itu double step. Oke ya. Kemudian selanjutnya ada langkah silang. Nah, langkah silang ini ketika bola berada di jauh dari jangkauan kita atau berada di sisi kiri kita atau di sudut belakang kanan, itu otomatis kita melakukan langkah silang. Nah, silang, dia menyilang jauh dari jangkauan kita. Ini digunakan ketika mengambil bola yang jauh dari arah jangkauan kita. Kemudian terakhir ada langkah lebar. Langkah lebar ini sering digunakan pada saat
posisi di samping kiri dan kanan. Ketika bola kita berada di posisi kiri, otomatis bolanya di sebelah kanan, kita menggunakan langkah yang panjang untuk menggapai bola. Bahkan sampai ada yang menjatuhkan badan untuk mengambil bola. Oke ya. Selanjutnya, gerakan langkah kaki dalam permainan bulu tangkis untuk menunjang keaktifan gerakan dalam permainan. Jadi ketika kita menguasai keempat teknik dasar dalam gerakan langkah kaki ini akan sangat menunjang kita dalam menggapai atau menjangkau bola dalam bermain bulu tangkis. Selanjutnya ada teknik dasar, ini yang cukup penting juga ini. Kenapa saya katakan cukup penting? Karena ini adalah teknik dasar yang tidak boleh tidak ditahu. Semua pemain, semua pemula atau atlet yang ingin bermain bulu tangkis harus mengetahui namanya pegangan raket. Karena di sini titik kunci pukulan yang akan dilakukan dalam bermain bulu tangkis. Nah, ini ada jenis pegangan raket. Jenis pegangan raket itu ada forehand. Forehand itu posisinya kayak semacam kita memegang berjabat tangan, mirip-mirip dengan berjabat tangan. Posisinya seperti ini. Ini forehand. Kalau ke dalam backhand itu jempolnya diputar ke tengah sedikit, kayak gini. Jadi forehand itu agak begini, kalau backhand itu pasti seperti ini. Oke ya. Selanjutnya ada teknik dasar pukulan servis. Ini juga sangat penting. Kenapa? Setelah kita mengetahui langkah kaki, memegang raket, sebelum kita memulai pertandingan, ada namanya pukulan servis. Ini tidak bisa dimulai permainan bulu tangkis kalau tidak diservis. Ya. Nah, dalam bermain bulu tangkis itu servis sangat penting. Kenapa? Ini adalah teknik yang digunakan untuk memulai pertandingan. Nah, ini ada namanya servis pendek. Servis pendek itu bolanya diarahkan ke dekat dengan garis depan, betul. Kita mengarahkan bola sedekat mungkin dengan garis depan. Tapi dalam keadaan tidak tanggung, tidak melambung, biar tidak diserobot oleh lawan. Jadi harus tipis di atas berada net. Dan tentunya itu harus dilakukan dalam latihan yang berulang-ulang. Kemudian selanjutnya, ini ada tujuannya. Tujuannya servis pendek itu servis dengan mengarahkan shuttlecock dengan tujuan kedua sasaran, yaitu ke titik perpotongan garis, titik sebelah kanan atau titik sebelah kiri. Servis di depan dengan garis tengah dan garis servis dengan garis tepi. Ini ada contohnya nih. Ini servis panjang ini. Servis pendek itu biasanya digunakan di depan ini. Di depan perut ini. Servis pendek itu paling sering digunakan seperti ini. Untuk mengarahkan bola di garis depan. Kemudian ketika servis panjang, paling sering digunakan itu kalau bermain tunggal, apalagi namanya pemula, pasti namanya servisnya itu servis. Karena susah kalau ketika dia mau melakukan ini, bolanya tanggung. Jadi kebanyakan menggunakan servis panjang. Oke ya. Selanjutnya, setelah servis, ada yang namanya pukulan lob. Pukulan lob ini pukulan yang melambung, parabol. Melambung di atas, tapi tidak keluar dari lapangan. Melambung di udara tinggi, tapi tidak keluar dari lapangan. Dia melambung kayak parabol. Untuk pukulan lob adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin, mengarah jauh ke belakang garis lapangan lawan. Jadi arahnya itu sasarannya adalah garis belakang. Kemudian ada pukulan drop shot. Pukulan drop shot itu pukulan yang mengarahkan bola sedekat mungkin dengan net, supaya sulit dijangkau oleh lawan. Arahnya itu cuma dua, kalau bukan drop shot ke kiri, ke kanan. Karena kalau di tengah, kemungkinan besar mudah dijangkau oleh lawan. Pukulan drop shot merupakan pukulan yang diarahkan sedekat mungkin jatuh dari depan net lawan dan digunakan sewaktu-waktu sehingga dapat menipu lawan. Paling sering digunakan untuk menipu lawan. Ini pukulan drop shot.
Dan beberapa para pemain-pemain dunia itu banyak yang memiliki senjata andalan itu pukulan drop shot. Banyak yang bagus pukulan drop shotnya itu. Karena ini pasti sangat maksimal dalam mendulang poin. Karena ketika lawan berada di posisi jauh di belakang, kemudian kita seakan-akan melakukan pukulan yang keras, tapi ternyata adalah pukulan drop shot. Itu sangat menipu dan sangat menghasilkan poin. Lanjut, setelah pukulan drop shot ada namanya netting. Nah, ini netting adalah teknik dasar yang paling indah disaksikan ketika terjadi adu netting di depan net. Yang saya sering lihat itu ini contoh yang saya ambil, ini adalah Anthony Sinisuka Ginting. Dia ketika melakukan netting itu sangat tipis, sangat baik, sangat cantik dan indah. Disinilah seninya ketika bermain bulu tangkis, itu sangat terlihat pada saat melakukan netting itu. Dan apabila kita berhasil memenangkan netting, sangat tersorot bahwa nettingnya pemain tersebut itu bagus. Netting adalah jenis pukulan yang dilakukan di dekat net dan dipukul dengan sentuhan halus namun akurat. Jadi tidak ada yang orang yang melakukan, kecuali dia melakukan serobot, itu yang baru keras. Tapi ketika netting itu sangat lembut. Makanya saya bilang identik dengan seninya bermain bulu tangkis di netting itu. Tujuan dilakukan netting supaya untuk satu gol yang jatuh di bidang lawan jatuh sedekat mungkin dekat net, setipis dekat net. Karena kapan dia lewat, mudah diambil lagi untuk lawan. Jadi kita melakukan pukulan yang begitu dekat dengan net. Dan ini tentunya harus dilakukan dalam latihan yang berulang-ulang, latihan yang rutin. Selanjutnya, ini adalah pukulan yang harus dimiliki oleh pemain bulu tangkis. Karena ini adalah senjata andalan untuk mendapatkan poin, yaitu pukulan smash. Karena dalam pukulan smash ini, pukulan yang paling keras, dilakukan sekeras-kerasnya. Tapi mengarah ke bidang area lawan, jangan di luar. Karena itu tidak terhitung ketika di luar. Kan banyak juga yang melakukan pukulan keras, tapi bolanya keluar, out. Akhirnya bukan mendulang poin, akhirnya memberikan poin kepada lawan. Pukulan smash pada pemain bulu tangkis adalah satu pukulan yang keras dan tajam. Keras dan tajam, ke bawah mengarah bidang lapangan lawan. Kemudian, itu ada contoh ilustrasinya, jumping smash. Kenapa jumping? Supaya bolanya itu bisa menukik tajam ketika kita jumping. Baik, saya akan sedikit menampilkan beberapa gerakan teknik dasar melalui video di atas. Nah, ini ada video pada saat bermain ganda. Ini. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, pegangan grip. Ada forehand, ada backhand. Biasa juga dikenal dengan English grip atau berjabat tangan, seperti yang saya bilang tadi, mirip dengan salaman. Backhand grip ini biasa disebut dengan American grip atau gebok kasur. Pukulan biasa tuh, mengebok kasur ketika dijemur. Selanjutnya, sikap tubuh atau stance, cara berdiri. Nah, ini posisi berdiri ketika ingin menerima servis. Jelas ya? Nah, setelah itu sikap menyerang, ada sikap bertahan, ada sikap mengembalikan bola pada saat servis. Selanjutnya langkah kaki yang saya jelaskan tadi, footwork. Nah, itu ada contohnya di atas. Gerakan kaki untuk menunjang keaktifan gerak tubuh dan tangan di atas lapangan. Melangkah, bukan berlari. Banyak yang berlari juga itu salah dalam gerakan langkah kakinya kalau berlari. Ada single step, ingat ya, double step, langkah silang, dan langkah lebar. Ada 4 itu. Nah, ini yang saya bilang tadi, pukulan. Sebagai pukulan awal penanda permulaan permainan. Servis ini juga bisa sebagai pukulan untuk memperoleh poin. Ada macam-macamnya servis, ada banyak macam-macam servis juga. Yang tadi saya jelaskan itu servis pendek. Nah, ini kok melintas tipis, melewati net, jauh tuh di area depan lawan. Ada ciri-cirinya. Nah, ini contohnya pada saat melakukan servis pendek.
Nah, itulah dia. Kemudian servis panjang. Koknya dipukul setinggi-tingginya melambung, tapi tidak keluar dari area lapangan. Jatuh di area belakang. Ini contohnya nih. Seperti itulah servis panjang. Kemudian pukulan lob. Itu. Bolanya jauh melambung dan jatuh di area belakang. Mirip-mirip tadi dengan servis panjang. Tapi ini dalam keadaan posisi bermain. Kalau servis kan ingin memulai permainan. Ini dalam keadaan posisi permainan telah dimulai. Itu. Areanya itu targetnya di belakang. Ini dia. Jauh ke belakang kan. Itulah contohnya pukulan lob. Selanjutnya ada pukulan drive. Pukulan drive ini ketika dia adu cepat di depan net itu untuk mematikan bola. Ini jadi adu drive. Di sini juga paling sering kita seru untuk menyaksikan pertandingan dan bermain bulu tangkis terjadi adu drive. Baik itu di permainan tunggal maupun di permainan double. Selanjutnya ada pukulan drop shot. Ini yang saya bilang tadi, pukulan yang cukup mematikan juga selain dari pukulan smash. Pukulan tipuan. Bola berada jatuh di depan net, tipis berada di depan net. Ini contohnya nih. Dia jumping, seakan-akan melakukan smash padahal dia melakukan drop shot. Seperti itu contohnya. Ini netting. Ini juga nettingnya salah seorang pemain legenda dari Indonesia, Taufik Hidayat. Dia ketika melakukan netting itu sangat memiliki nilai seni ketika bermain di atas lapangan. Ini netting ini. Seru sekali. Kemudian ada pukulan smash. Ini loh pukulan senjata yang paling andalan ketika melakukan permainan bulu tangkis. Ini jumping smash yang dilakukan oleh Marcus Ginaldi Gideon. Salah satu pemain legendaris juga yang dimiliki oleh tim PBSI Indonesia. Itu jumping smash. Ini dia. Keras, tajam. Ini dia. Ada beberapa pukulan dalam bulu tangkis. Servis, lob, drive, netting, dan smash. Ada forehand dan juga ada backhand. Berada di sisi kiri tubuh. Oke? Cukup sekian tadi ilustrasinya. Untuk itu, saya memberikan kesempatan kepada para teman-teman. Apabila ada yang ingin melakukan pertanyaan, memberikan pertanyaan terkait dengan materi teknik dasar dalam bermain bulu tangkis ini. Saya persilakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan mengenai teknik dasar bulu tangkis Pak. Nah, adapun yang saya pertanyakan itu Pak, bagaimana peraturan ataupun pelanggaran dalam melakukan servis Pak? Baik, terima kasih, itu saja. Oke, baik. Pertanyaan yang cukup bagus dari Sukra. Kesalahan-kesalahan dalam melakukan servis itu ada banyak. Dan yang paling sering dilakukan oleh pemain itu adalah paling sering tidak diperhatikan itu ketika dia menginjak garis. Ada garis depan dengan garis kotak di tengah. Itu yang paling sering. Ini yang paling sering dilakukan pelanggaran ini ketika dia melakukan servis. Kadang tidak terlihat, tidak konsentrasi. Kemudian yang kedua, pada saat dia melakukan servis, posisi daun raket itu tidak boleh mengarah ke atas. Raketnya harus tetap mengarah ke bawah. Seperti ini. Ketika dia melakukan servis, tidak boleh daun raketnya mengarah ke atas seperti ini, tidak boleh. Itu fault. Jadi tetap harus mengarah ke bawah pada saat melakukan servis. Kemudian yang ketiga, servisnya tidak boleh tinggi. Tidak boleh berada di atas dada, tidak boleh. Paling minimal dia berada sejajar dengan tulang rusuk paling belakang, paling terakhir di belakang. Pinggang.
Tidak boleh di atas pinggang, harus di bawah pinggang. Paling tinggi setinggi dengan pinggang yang melakukan servis. Tidak boleh di atas seperti ini, itu pelanggaran foul. Ini sesuai aturan dari Badminton World Federation atau BWF. Kemudian yang keempat, yang paling sering lakukan pelanggaran adalah ketika melakukan gerakan sebelum servis dimulai. Jadi contoh, kadang ada orang melakukan gerakan, bolanya belum dipukul, kakinya sudah goyang. Itu tidak boleh. Nanti bolanya baru, nanti shuttle-nya sudah dipukul oleh raket, baru kita bisa bergerak. Kalau dia bergerak duluan sebelum shuttle-nya dipukul, itu tidak boleh. Itu foul juga. Oke ya? Paham ya? Oke, baik. Selanjutnya, masih ada yang ingin memberikan pertanyaan? Ya, Reza. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi Bapak sudah menjelaskan beberapa teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Dalam kita bermain kan pasti ada namanya scoring. Di situ saya mau tanyakan bagaimana aturan dasar atau penghitungan poin dalam permainan bulu tangkis. Oke. Pertanyaan cukup bagus dari Reza. Jadi sistem scoring yang digunakan dalam permainan bulu tangkis itu sistem rally point. Rally point itu adalah sistem yang siapa yang melakukan kesalahan, maka lawan akan mendapatkan bola, maka lawan akan mendapatkan poin. Jadi dulu sebelum dilakukan perubahan, ada yang namanya sistem pindah bola atau bola pertama atau bola kedua ketika bermain double. Tapi sekarang sistem rally point langsung ketika dia melakukan kesalahan, lawan langsung poin. Jadi jumlah skornya itu 21. Siapa yang lebih dulu menggapai angka 21, maka dialah pemenang pada game tersebut. Kemudian apabila di game kedua terjadi lawannya juga mendapatkan poin 21 lebih dulu, maka terjadi satu sama posisinya. Game satu sama, maka dilanjutkan dengan game ketiga. Atau yang biasa dikenal dengan long set. Oke. Seperti itu, Reza, sistem scoringnya. Oke. Baik, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Jadi sebelum saya mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, saya ingin mengingatkan bahwa minggu depan itu kita sudah tidak di ruangan lagi ya. Kita akan langsung praktek di lapangan bulu tangkis di GOR FIK UNM, di GOR bulu tangkis, dan semua sudah menggunakan kostum olahraga bulu tangkis ya. Kemudian sebelum kita akhiri perkuliahan ini, saya mau kita tetap berdoa sebelum menyelesaikan perkuliahan pada hari ini. Tolong satu orang dipimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, saya akan memberikan tugas pada LMS SAM Oke. Ya, tolong diakses nanti melalui link yang saya akan berikan. Kemudian dikerjakan. Minggu depan saya akan periksa. Oke? Begitu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.